Saya Intan Anggraini dengan NIM 225310669, Prodi Pendidikan Agama Islam 3C, mata kuliah Tafsir Ibadah Sosial dengan dosen pengampu Bapak Alven Putra, LC MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 dan Quran Surat At-Taubah ayat 60. Topik utama materi ini yaitu pengertian zakat, ayat dan terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 276 dan Quran Surat At-Taubah ayat 60. Makna ayat secara global, asbabun nuzul, tafsir ayat, zakat fitrah, syarat, waktu dan hukum, zakat mal, syarat, harta benda yang dizakati, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah zakat. Apa itu zakat? Zakat berasal dari bahasa Arab. Az-zakah merupakan masdar dari fi'il madhi zakah yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang dan juga bermakna suci. Zakat menurut istilah atau syara artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Surah Al-Baqarah ayat 276 menjelaskan bahwa Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Riba itu tidak ada manfaatnya sedikit pun, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 276. Ibnu Katsir menjelaskan, ada kalanya Allah menghapuskan riba dan melenyapkan dengan cara mencabut keberkahan. Sebaliknya, menyuburkan sedekah adalah menjadikan harta pelakunya berkah. Syekh Wahbah Az-Zulaihi menyebutkan bahwa yamhaqullah riba artinya membuatnya menjadi sedikit dan menghilangkan keberkahannya. Sedangkan wayurbi sodaqat artinya menjadikannya bertambah, berkembang, dan melipat gandakan pahalanya. Secara singkat, berkah atau barokah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi berkah bukanlah jumlah tetapi nilai, berkah bukanlah kuantitas melainkan kualitas. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan, lawan riba adalah sedekah. Tidak heran jika Allah menyuburkan sedekah. Jangan menduga bahwa penyuburan, penambahan, dan pengembangan itu hanya dari sisi spiritual atau kejiwaan yang dilahirkan oleh bantuan pemberi sedekah. Jangan duga hanya ketenangan batin dan ketentraman hidup yang diraih oleh pemberi dan penerima. Tidak, dari segi material pun sedekah mengembangkan dan menambah harta, tulis Quraisy Shihab. Sayyid Qutb menjelaskan perihal keberkahan sedekah ini dalam tafsirnya, Fi Zilalil Quran. Tidak ada masyarakat yang hidup dalam kesetiakawanan dan tolong-menolong dengan zakat dan sedekah, melainkan Allah pasti memberi berkah kepada pelakunya, baik perseorangan maupun kolektif, berkah dalam harta, rezeki, kesehatan, tenaga, ketentraman, dan ketenangan lainnya. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridotam minallah Allahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Makna Quran Surat At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan 8 golongan orang yang lebih berhak menerima zakat. 8 golongan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan urgensi kebutuhannya masing-masing. Asbabun Nuzul. Sebab turunnya surah At-Taubah ayat 60 adalah bahwa ada celaan dari beberapa orang munafik yang keberatan terhadap pembagian zakat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan zakat kepada para penggembala dan lain sebagainya. Yang turun ayat ini sebagai legitimasi pembenaran apa yang sudah dilakukan oleh Nabi dalam membagikan zakat. Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang akan secara langsung mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian harta zakat kepada selainnya. Allah membagi zakat untuk mereka yang tersebut dalam ayat ini. Zakat fitrah, menurut istilah syara, adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain, yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam, baik tua atau muda dan anak-anak yang baru dilahirkan ibunya, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat. Tujuan zakat fitrah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. 1. Islam. 2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. 3. Memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Waktu dan hukum membayar zakat fitrah. Waktu yang dibolehkan yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Waktu yang lebih baik atau sunnah, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Waktu haram, yaitu apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak 1 sa, sekitar 2,5 kg untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Zakat mal, menurut bahasa atau etimologi, mal atau harta ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara atau terminologi, mal atau harta ialah segala sesuatu yang dimiliki atau yang dikuasai dan dapat dipergunakan. Jadi zakat mal juga disebut juga zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha, perdagangan, dan lain-lain. Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan pihak lain. Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat, misal nisab zakat emas 93,6 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan dan sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Harta benda yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu emas. Nisabnya 93,6 gram dan waktu 1 tahun,
kadar zakatnya 2,5%. 2 perak, nisabnya 624 gram, waktu 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. 2 binatang ternak, seperti unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. 3 pertanian. Apabila pertanian airnya alami atau tak ada hujan atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%. Apabila pertanian atau perkebunan irigasi dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. 4. Zakat profesi atau kontemporer. 5. Barang temuan atau zakat rikas. Yang dimaksud dengan temuan atau rikas adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun nisabnya seharga emas 93,6 gram. Bagi seseorang yang menemukan emas, maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram dan dizakati 20% dari nilai emas tersebut. Nisab adalah batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar adalah persentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Haul adalah waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. 1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. 2. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. 4. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. 5. Budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk memerdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. 6. Garim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. 7. Fisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Hikmah zakat. 1. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. 2. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. 3. Menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam. 4. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. 5. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah SWT. 6. Menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.